Semua trader pasti pernah kejilat stop loss sebelum harga balik menyentuh targetnya dan itu rasanya sakit banget. Karena itu di video ini saya akan share cara saya menghindari kejilat stop loss dengan efektif menggunakan bantuan indikator Deadband Hysteresis Filter atau DBHF. Tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja Deadband Hysteresis Filter, maka akan muncul nama indikatornya Deadband Hysteresis Filter yang dikoding oleh Back1. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi kalian pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, saya tidak akan mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja. Jika kalian ingin bereksperimen dengan parameternya, saya kira itu silakan saja, akan tetapi menurut saya settingan defaultnya ini udah oke banget. Pada tab stylenya, saya akan uncheck bar colornya ini supaya chartnya tidak terlalu bling-bling begitu ya. Tapi ini soal preferensi pribadi saja dan tidak mengubah perhitungan indikatornya. Jadi kalau kalian lebih suka chart yang warna-warni, bar colornya silakan diaktifkan saja. DBHF adalah baseline harga anti-noise yang hanya bergerak ketika harga melewati ambang batas tertentu atau deadband dan menyaring pergerakan mondar-mandir yang kecil dan noise mikro dengan histeresis sehingga menghasilkan arah tren yang lebih stabil dan sinyal yang lebih bersih. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Jika harga bergerak di atas DBHF, maka DBHF-nya berwarna hijau yang menunjukkan tren bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Sebaliknya, jika harga bergerak di bawah DBHF, maka DBHF-nya berwarna merah yang menunjukkan tren bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Sekarang kita masuk ke detail strateginya berupa tutorial lengkap di mana entry, stop loss, target profit, dan risk manajemennya. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Pada contoh di video ini, saya menggunakan pair gold atau XAU USD di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya, teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Ada 4 kriteria untuk buy setup-nya. Pertama, harga bergerak di atas DBHF. Kedua, harga retest ke DBHF. Ketiga, harga close kembali di atas high candle signal. Dan yang keempat, DBHF harus tetap berwarna hijau. Pada chart, kita melihat keempat kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas DBHF-nya yang sudah berwarna hijau, menunjukkan tren yang bullish setelah sebelumnya berwarna merah, yang artinya telah terjadi perubahan tren dari bearish ke bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat harga sudah mengalami retest ke DBHF-nya berupa candle bullish pin bar ini. Ketiga, kita melihat harga sudah close kembali di atas high dari candle signalnya, yaitu high dari candle yang meretest DBHF-nya, which is adalah candle bullish pin bar ini. Perhatikan juga bahwa candle di sebelahnya ini juga sempat break di atas high dari candle signalnya, akan tetapi karena dia gagal close di atas candle signalnya, maka tidak bisa dijadikan konfirmasi. Konfirmasi baru terjadi pada candle yang ini karena dia close di atas high dari candle signalnya. Kemudian yang keempat,
saat kita lihat DBHF-nya juga masih berwarna hijau, yang artinya ini adalah sebuah retest atau koreksi yang normal dan belum berpotensi menjadi sebuah reversal bearish. Entry buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Ini adalah sebuah contoh varian sinyal yang juga valid yang mungkin akan sering kalian lihat di market. Di sini kita melihat DBHF-nya sudah berganti warna dari merah ke hijau, yang artinya tren telah berubah dari bearish ke bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Candle ini adalah candle sinyalnya, yaitu candle yang meretest atau menyentuh DBHF-nya. Kemudian kita melihat bahwa harga itu dia tidak langsung close balik di atas candle sinyalnya seperti pada contoh yang pertama tadi, tapi dia bermain-main dulu agak lama, bahkan membuat lower low di bawah candle sinyalnya. Akan tetapi perhatikan, karena DBHF-nya itu dia tetap berwarna hijau, maka ketika muncul candle besar yang close di atas high dari candle sinyalnya ini, kita masih bisa ambil trade buy-nya pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah last swing low yang ini atau yang di sini. Ini adalah contoh sinyal buy yang tidak valid. Di sini kita melihat harga telah mengalami retest ke DBHF-nya dan candle ini adalah candle sinyal kita, yaitu candle yang meretest DBHF-nya. Perhatikan bahwa harga kemudian terus membuat lower low dan belum mampu close di atas high dari candle sinyalnya, dan justru DBHF-nya sudah berganti warna menjadi merah. Maka meskipun kita melihat di sini ada candle besar yang close di atas high dari candle sinyalnya ini, kita tidak ambil sinyal buy-nya karena lebih rawan terhadap reversal bearish karena DBHF-nya telah berwarna merah. Ini adalah contoh lain di mana meskipun sinyal buy-nya valid, akan tetapi sebaiknya kita tidak ambil trade buy-nya karena kita melihat retestnya ini dia terjadi ketika harga sudah running bullish cukup panjang sejak DBHF-nya berwarna hijau. Jadi meskipun setelah retest ada candle ini yang close di atas high dari candle sinyalnya, sebaiknya kita tidak ambil trade buy-nya karena selain rawan koreksi dalam, agak sulit untuk mendapatkan risk reward ratio 1:2. Atau kalau kalian tetap mau ambil sinyalnya, risk reward ratio-nya cukup dibuat 1:1 saja. Untuk sell setup-nya juga ada 4 kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah DBHF. Kedua, harga retest ke DBHF. Ketiga, harga close kembali di bawah low candle signal. Dan yang keempat, DBHF harus tetap berwarna merah. Pada chart kita melihat keempat kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah DBHF-nya yang sudah berwarna merah, menunjukkan tren yang bearish setelah sebelumnya berwarna hijau, yang artinya telah terjadi perubahan tren dari bullish ke bearish, jadi kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat harga sudah mengalami retest ke DBHF-nya. Ketiga, harga juga sudah kembali close di bawah low dari candle signalnya. Dan yang keempat, DBHF-nya masih tetap berwarna merah, yang artinya momentum bearish-nya itu dia masih kuat dan belum ada potensi bullish reversal setelah mengalami retest. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!